Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Alinia dengan NIM 118-20616 dari kelas 5A Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari praktikum fisiologi tumbuhan. Adapun tujuan dari praktikum ini ialah untuk menganalisis peranan cahaya dan gelombang cahaya terhadap fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis ialah proses pembentukan molekul-molekul makanan yang kompleks dan berenergi tinggi dari komponen yang sederhana oleh tumbuhan hijau dan organisme autotrofik lainnya dengan keberadaan energi cahaya. Uji search fotosintesis ini dilakukan untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan amino. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum uji search fotosintesis ini. Yang pertama, tanaman berdaun lebar dan terkena matahari langsung. Yang kedua, aluminium foil dan mika 4 warna dengan warna merah, kuning, hijau, dan biru. Yang ketiga ada paper clip atau klip kertas. Yang keempat, betadine. Kelima, alkohol. Keenam, 1 buah garpu ataupun pengaduk. Ketujuh, 5 buah wadah. 8 panci. Ke-9 kompor dan air secukupnya. Langkah kerja uji search fotosintesis. Yang pertama, pilihlah tanaman berdaun lebar dan terkena matahari secara langsung. Yang kedua, tutuplah bagian tengah dari daun tersebut menggunakan aluminium foil mika berwarna merah, kuning, hijau, dan biru yang telah disiapkan. Kemudian, sisipkan paper clip atau klip kertas untuk melindungi aluminium foil dan mika tersebut agar tidak mudah jatuh atau terbawa angin. Langkah ketiga yaitu memetik daun yang telah terkena sinar matahari dengan menggunakan aluminium foil dan mika berwarna merah, kuning, dan hijau. Misalnya seperti ini: kuning, biru, hijau, merah, dan aluminium foil. Agar daun-daun tidak tertukar, masing-masing daun diberi nama sampel sebelum perebusan. Merah A, kuning B, hijau C, biru D, dan aluminium foil E. Selanjutnya, simpan daun-daun ini ke air yang mendidih hingga layu. Setelah daun layu, tuangkan ke masing-masing wadah. Selanjutnya, tambahkan alkohol ke tiap-tiap wadah hingga daun terlihat pucat. Setelah daun terlihat pucat, cuci daun tersebut dengan air bersih dan tetesi dengan betadine.
Selanjutnya, mari kita amati perubahan apakah yang terjadi pada sampel daun-daun ini. Hasil dan pembahasan. Berikut adalah tabel hasil percobaan peranan cahaya dan panjang gelombang cahaya dalam fotosintesis. Pada jenis penutup mika merah atau sampel A, daun yang ditutup dan daun yang tidak ditutup terjadi perubahan warna, yang artinya terdapat amilum. Hal ini berdasarkan teori pada modul praktikum bahwasannya panjang gelombang cahaya merah adalah salah satu warna yang paling efektif untuk proses fotosintesis. Pada mika kuning atau sampel B, daun yang ditutup tidak terjadi perubahan warna, sedangkan daun yang tidak ditutup terjadi perubahan warna. Artinya, terjadi proses fotosintesis pada permukaan daun yang ditutup, ditandai dengan perubahan warna karena iodin. Pada mika hijau atau sampel C, daun yang ditutup tidak terjadi perubahan warna, sedangkan daun yang tidak ditutup terjadi perubahan warna. Artinya, terjadi proses fotosintesis pada permukaan daun tidak ditutup, ditandai dengan perubahan warna karena iodin. Pada mika biru, daun yang ditutup terjadi perubahan warna, dan daun yang tidak ditutup pun terjadi perubahan warna. Artinya, terjadi proses fotosintesis pada seluruh permukaan daun, ditandai dengan perubahan warna karena iodin. Adapun pada aluminium foil atau sampel E, daun yang ditutup terjadi perubahan warna dan daun yang tidak ditutup terjadi perubahan warna, yang artinya bahwa seluruh permukaan daun terdapat amilum. Dan terjadinya proses fotosintesis yang ditandai dengan perubahan warna karena iodin. Hal ini terdapat kesalahan pada proses praktikum karena ketika diterapkan untuk menunggu cahaya matahari, aluminium foil tersebut kurang rapat, sehingga menyebabkan tidak terlihatnya perbedaan antara daun yang ditutup dan daun yang tidak ditutup aluminium foil. Berikut adalah pertanyaan dan jawaban pada modul praktikum. 1. Bagian daun yang ditutup dengan aluminium foil tidak memberikan reaksi positif pada betadin. Hal ini tidak menunjukkan adanya proses fotosintesis pada bagian daun yang tertutup aluminium. 2. Panjang gelombang cahaya merah adalah 620-750 nanometer, kuning 565-570 nanometer, hijau 465-470 nanometer, biru 450-455 nanometer. Pada praktikum kali ini dapat ditunjukkan bahwa warna merah dan biru baik digunakan dalam proses fotosintesis. 3. Fungsi iodin sebagai indikator amilum, sedangkan fungsi alkohol adalah untuk melarutkan klorofil. 4. Proses fotosintesis membutuhkan cahaya matahari karena terbukti dengan daun yang tidak ditutupi aluminium foil tidak mengandung amilum, yang menandakan tidak terjadinya proses fotosintesis. Sedangkan daun yang terbuka mengandung amilum, yang menandakan proses terjadinya fotosintesis. Namun, dalam keadaan tertentu, bisa saja daun berfotosintesis tanpa cahaya matahari, tetapi dengan cahaya buatan seperti lampu atau senter. Proses fotosintesis sangat penting untuk menjaga kehidupan di bumi dan sebagai sumber utama energi bagi makhluk hidup. Fotosintesis tidak hanya bermanfaat bagi tumbuhan itu sendiri, tetapi bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Karena proses fotosintesis ini menghasilkan glukosa sebagai bahan dasar pembentukan zat lainnya, sehingga bisa dikonsumsi oleh hewan atau manusia sebagai sumber energi. Kemudian, proses fotosintesis pun mengurangi kadar CO2, sehingga udara di lingkungan menjadi segar. Kesimpulan dari praktikum fotosintesis ini ialah proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari, dan fotosintesis ini menghasilkan amilum atau karbohidrat. Alhamdulillahirrabbilalamin, uji search fotosintesis praktikum kali ini telah dilaksanakan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.